Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Ini merupakan pembelajaran kedua untuk bab 6 ini ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang garis besarnya tata surya ini. Nanti untuk lebih detailnya, teman-teman bisa buka di bahan yang sudah Ibu share. Berikut yang akan kita bahas, yang pertama tentang perilaku bumi, yang kedua tentang perilaku bulan yang menyebabkan pasang surut air laut dan gerhana matahari serta gerhana bulan. Selanjutnya tentang satelit. Kita langsung aja ya. Yang pertama adalah perilaku bumi. Perilaku bumi artinya sifat-sifat bumi ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya bahwa bumi itu gede banget. Saking gedenya nih, beratnya aja bisa mencapai 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Jadi nolnya ada 24 nih. Wah, gede banget kan? Bacanya aja gimana? Nah, kemudian jari-jari bumi itu artinya yang di tengah ini ya. Yang di tengah ini aja itu jaraknya bisa mencapai 6.400 kilometer. Jadi kalau mau menyeberang dari ujung ke ujung, ditarik garis di tengah-tengah, sama saja dengan melewati 6.400 kilometer. Berikut, jadi teman-teman, bumi ini memiliki dua jenis gerak ya. Yang pertama adalah gerak rotasi dan gerak revolusi. Mungkin ini udah teman-teman pelajari di SD juga. Yang pertama kita akan bahas tentang rotasi bumi. Rotasi bumi artinya bumi bergerak sesuai dengan porosnya. Jadi dia berputar pada diri sendiri gitu ya. Dia mengitari diri sendiri atau hanya berputar sesuai dengan porosnya. Oke, nah ini menyebabkan yang pertama pergantian siang dan malam. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini mataharinya di sini nih. Nah, karena bumi itu berputar seperti ini, berarti nanti gantian. Nanti pertama siang, terus jadi malam, terus belok lagi jadi siang lagi, jadi malam lagi gitu ya. Nah, yang kedua, gerak semu harian benda langit. Jadi kelihatannya seakan-akan benda langit yang mengitari bumi, bukan bumi yang mengitari. Contohnya misalnya kita melihat matahari nih, kayak seakan-akan matahari yang terbit lalu tenggelam, padahal sebenarnya enggak, sebenarnya bumi yang sedang mengitari matahari. Kemudian penggembungan di khatulistiwa, artinya sebenarnya teman-teman bumi ini tidak bulat sempurna ya, tetapi agak lonjong dikit. Nah, kenapa? Karena dia kan berputar terus ya, berputar ini lama-lama terlempar nih, atau ujung-ujungnya ini yang di khatulistiwa lebih gembung atau lebih gede dikit ya. Jadi tidak 100% bulat sempurna seperti ini. Lalu kemudian ada perbedaan waktu untuk tempat-tempat yang berbeda sesuai dengan derajat busurnya. Oleh karena itu kenapa ada WIB, WITA atau WITA, lalu ada WIT ya, waktu Indonesia Barat, Timur dan lain-lain. Lalu selanjutnya tentang gerak revolusi bumi. Jadi gerak revolusi bumi ini artinya bumi bergerak mengitari matahari. Nah, artinya ini gerak ini menghabiskan waktu 1 tahun nih, dari titik yang pertama sampai ke titik yang kembali lagi ke titik awalnya tadi. Itu menghabiskan waktu 1 tahun. Sementara kalau untuk gerak rotasi ini menghabiskan waktu 24 jam. Karena kan dari pagi lalu ke malam, lalu kemudian sampai ke pagi lagi gitu ya. Jadi 24 jam. Kalau gerak revolusi artinya memiliki waktu atau membutuhkan waktu 1 tahun. Nah, dampaknya apa aja yang kita rasain sih? Yang pertama adalah pergantian musim. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ada winter, lalu ada spring, ada summer, ada autumn. Itu kalau untuk yang di luar negeri atau yang negaranya posisinya tidak tepat di garis khatulistiwa. Jadi merasakan 4 musim. Ada musim gugur, musim salju, musim semi, dan musim panas. Berbeda dari di Indonesia ya. Kalau kita kan di garis khatulistiwa, jadi kita lebih banyak atau lebih merata terkena sinar matahari, sehingga kita hanya merasakan 2 musim saja.
Lalu nanti teman-teman bisa bahas ya, baca sendiri di sini ya. Nah, yang kemudian yang penting yang teman-teman harus ketahui nih, kan di sini seakan-akan jaraknya sama ya. Tapi kok bisa berbeda? Di sini kan jaraknya sama nih, tapi di sini panas, musim panas atau summer. Lalu di sini lebih jaraknya juga kelihatannya sama, tapi kok di sini musim dingin. Kok bisa berbeda? Nah, sebenarnya teman-teman, ini tidak 100% bentuknya elips seperti ini ya. Yang pertama ini tidak sama jauhnya dengan yang di sini. Oke, jadi bentuknya sebenarnya bagaimana? Nah, realitanya bentuknya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi tidak sama, ada yang lebih dekat dan ada yang lebih jauh. Nah, yang 147 juta kilometer itu adalah titik atau jarak yang lebih dekat, di mana bumi lebih dekat dengan matahari. Itu disebut perihelion. Sementara kalau yang lebih jauh di sini sejauh 152 juta kilometer itu kita sebut sebagai titik aphelion. Begitu ya teman-teman. Sehingga kalau lebih jauh akan jadi musim salju, kan lebih dingin ya. Kalau mau lebih dekat jadi musim panas. Begitu ya untuk lintasan bumi. Oke, kita lanjut. Yang kedua kita akan belajar tentang perilaku bulan. Nah, di sini untuk lebih jelasnya teman-teman silakan dibaca ya, lalu dibuat ringkasannya di buku. Nah, kemudian tapi yang udah pasti udah kita ketahui bahwa bulan itu lebih kecil daripada bumi, sehingga gravitasinya juga pasti lebih kecil ya. Lalu kemudian teman-teman, kalau kita lihat nih ya, karena bulan ini bergerak mengitari bumi, maka dari bumi ini kelihatannya bulan ada macam-macam fasenya. Ada yang gelap semua, ada yang kayak sabit setengah, lalu ada namanya bulan lonjong. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini ya posisi antara bumi, matahari, dan bulan tadi. Nah, perbedaan-perbedaan ini kita sebut sebagai fase-fase bulan. Gitu ya. Nanti ketika dia udah sampai lagi ke titik semula disebut 1 bulan. Gitu. Makanya untuk melingkari ini atau gerak revolusi bulan ini, gerak revolusi bulan artinya gerak bulan mengitari bumi ya, itu memerlukan waktu 1 bulan. Atau bisa 29, 28, 29, 30 sampai 31 hari. Berbeda-beda ya setiap bulannya. Nah, kemudian teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nanti ada fase untuk bulan sabit nih, bulan sabit ya. Nah, ini bulan sabit. Kemudian ada setengah atau separuh. Lalu ada bulan lonjong nih, bulan lonjong. Nah, sebelum bulan sebelum bulan penuh itu ada bulan lonjong nih, ini bulan lonjong, lalu bulan utuh. Oke, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kemudian kita lanjut untuk perilaku bulan. Nah, perilaku bulan ini menyebabkan juga adanya pasang surut air laut. Nah, kayak gimana sih maksudnya ini nih? Teman-teman bisa lihat ya di gambar ini bahwa ini yang pink-pink ini menunjukkan air di bumi. Jadi air di bumi ini akan mengikuti kemana bulan mengarah ya. Nah, terutama yang paling besar nih, ketika dia bumi, bulan, dan matahari satu ini ya. Karena apa? Karena air di bumi ini akan ketarik sama bulan nanti di sini, dan ketarik sama matahari gitu. Jadi itu waktu pasang-pasangnya, waktu air tuh lagi pasang-pasang banget di sini. Nah, di sini. Kemudian yang kedua juga air akan sangat pasang sekali ketika ada di sini nih. Nah, karena ketika bulan berada di sini, air-air di permukaan bumi yang di sebelah ini itu akan ketarik ke bulan di sini ya. Karena ini jarak terdekat antara bulan dan matahari. Antara bulan dan bumi. Gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tadi ya bulan ini kan
punya gravitasi juga, walaupun tidak sebesar gravitasi bumi ya, tapi dia akan tetap mempengaruhi bumi. Pengaruhnya apa? Ya pengaruhnya itu dia bisa narik air. Air di permukaan bumi ini dia tarik ke arah dia gitu ya. Oke, selanjutnya tentang perilaku bulan berikutnya. Karena tadi bulan ini bergerak teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya dari gerak ini, kita kembali. Dari gerak ini itu bukan hanya mempengaruhi air laut, tetapi penampakan bulan dari bumi atau bagaimana kita melihat bulan itu. Nah, kalau di posisi ini, nih misalnya ya segaris nih. Nah, ini nanti segaris. Kalau segaris gini, udah pasti dong teman-teman pasti mengetahui bahwa bulan ini menghalangi cahaya matahari. Maka akan terjadi gerhana, tepat sekali. Jadi kalau posisinya satu garis ini ya, nah satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana. Seperti ini ya, gerhana ini ada 3. Yang pertama ada gerhana sebagian, gerhana total, dan gerhana cincin. Nah gambarnya seperti ini. Gerhana sebagian ini ketika dia satu poros tapi tidak pas sekali, gitu ya. Jadi dia ngelewatinnya di sini tapi masih ada mataharinya. Lalu kemudian gerhana matahari total itu yang benar-benar 100% tertutup, kelihatannya mataharinya tertutup ya. Lalu ada juga gerhana matahari cincin. Kok bisa ini ada yang total, ada yang cincin? Nah, karena pada saat ini jarak matahari itu Nah, berbeda ya, berbeda dari jarak ketika matahari cincin. Nanti teman-teman bisa membaca lagi. Oke, kemudian ada perilaku bulan yang selanjutnya akan menyebabkan gerhana bulan. Nah, tadi nih teman-teman, kalau dia berada pas di tengah-tengah, maka di tengah-tengah antara bumi dan matahari, maka akan terjadi gerhana matahari atau tertutupnya sinar matahari. Tetapi kalau dia pas di tengah-tengah, namun posisinya bumi sekarang yang di tengah ya, jadi bulan yang paling belakang, buminya yang di tengah-tengah, maka sama akan menghalangi cahaya matahari ke bulan. Nah, kita tahu ya teman-teman bahwa bulan itu tidak punya cahaya sendiri, dia tidak memancarkan cahayanya sendiri. Dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Kalau ada bumi di tengah, maka cahaya matahari ini tidak bisa langsung sampai ke bulan, tetapi akan ditutup oleh bumi. Sehingga ada bayangan di sini. Nah, posisi bayangan-bayangan ini berbeda-beda ya. Kalau di bayangan matahari itu kita sebut penumbra. Sementara yang pas di tengah atau di pusat ini kita sebut bayangan matahari umbra. Maka dari bumi kita akan melihat bulan akan bergerak seperti demikian ya. Jadi dari terang atau full moon ya, ketika full moon ya, ketika full moon lalu dia bergerak ke penumbra, lalu pas ke umbra, lalu bergerak lagi penumbra lagi gitu ya, lalu full moon lagi. Full moon itu apa ya teman-teman? Bulan yang bersinar terang banget tuh lah ya. Oke. Bulan penuh. Nah, selanjutnya adalah satelit. Jadi satelit ini teman-teman terbagi jadi 2, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Nah, yang kita ketahui itu di Indonesia memakai satelit Palapa ya. Tetapi satelit ini sebenarnya banyak teman-teman. Nah, yang akan nanti kita bahas lagi berikutnya. Selanjutnya nih ada satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami itu contohnya untuk bumi sendiri punya satelit alami yang namanya bulan. Nah, untuk setiap planet ada satelit-satelitnya. Tetapi ada planet yang tidak punya satelit. Nah, planet apa itu? Nah, nanti teman-teman cari ya tugasnya. Kemudian ada satelit buatan. Satelit buatan ini dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini ya, nanti teman-teman bisa baca lebih jelas. Nah, ini dibuat oleh siapa? Tentu dibuat oleh manusia. Jadi diluncurkan oleh manusia gitu ya. Agar apa? Agar untuk telekomunikasi
untuk cuaca, navigasi mata-mata, dan penelitian. Gitu ya. Oke. Jadi itu adalah garis besarnya untuk materi ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca lagi di pause, atau kalau kurang jelas bisa dicari videonya di YouTube atau di Google ya. Nah, tugasnya kali ini adalah yang pertama teman-teman cari atau jelaskan perbedaan rotasi dan revolusi. Lalu jelaskan dampak dari revolusi bumi itu apa. Nah, akibatnya untuk kita itu kita merasakan apa. Lalu jelaskan mengapa bulan berpengaruh pada pasang surut air laut. Nah, emang bulan ini punya apa sampai bisa membuat pasang surut air laut gitu ya. Lalu selanjutnya jelaskan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Nah, kok bisa terjadi gerhana matahari, ada apa gitu ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian gambar dan beri keterangan macam-macam gerhana bulan. Ada berapa tadi contohnya gerhana bulan gitu ya. Oke, dikumpulkan paling lambat hari Jumat besok. Karena ini penjelasannya tidak ada hitung-hitungan, teman-teman bisa cari dari berbagai sumber atau dari yang sudah Ibu jelaskan. Oke, begitu saja. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan kalau keluar pakai masker, dan selalu jaga diri terus ya.